Siapa Bapak Ibu? Selamat pagi, dan kita akan mulai ibadah yang kedua pada hari ini. Kita akan awali dengan satu firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita baca sekali lagi firman Tuhan ini bersama-sama, 2, 3. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Puji Tuhan, mari kita serahkan ibadah yang terbaik kepada Tuhan. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Bapa, karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Allah sepanjang minggu yang sudah kami lewati Tuhan. Terima kasih buat saat ini, buat nafas hidup, buat kesehatan, buat kekuatan, buat sukacita yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan berkati urapi kami semua. Biarlah setiap kami Tuhan mengalami mujizat Tuhan. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dalam ibadah yang kedua ini Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu, kami serahkan setiap umat-Mu yang datang ke tempat ini. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menjadi umat-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah yang dari awal hingga selesainya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hati kami, angkat suara kami dalam memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. I lift my hands, I lift my soul, all of my days, all of my right, all of my wrong. I offer my life.
Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Segenap kita yang percaya, kita nyanyikan lagu ini penuh iman ke segenap hati kita. Haleluya. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan. Dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari nyatakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah oleh karena kasih setiamu, karena anugerahmu dalam hidup kami dimenangkan. Mari kita bersorak-sorai sama-sama katakan. Sekali lagi sama-sama katakan. Haleluya. Biar tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Semua karena kasih anugerah kita boleh ada sampai saat ini. Amin. Amin.
menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Because through the life of Jesus, amen. Hallelujah. Say, Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami tahu kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah-gagah Tuhan Yesus, tapi karena karya nyata-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami diselamatkan, kami dipulihkan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu,
pemulihan, kelepasan, kemenangan. Yang hari ini setelah kami mendengarkan firman Allah, kami diteguhkan dengan perjamuan kudus. Kami bersyukur kehadapan-Mu ya Tuhan, kalau Tuhan Allah memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, menaikkan pujian, penyembahan, pengakuan kami. Kiranya penyembahan kami, pujian kami menyukakan hati Tuhan. Roh Allah kiranya sempurnakan pujian kami ya Tuhan. Kami bersyukur hadapan Allah, kalau Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap menjadi pelaku firman Allah. Roh Kudus urapi kami ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus semakin memperkuat, mempertegas, mempertajam, sehingga kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tolak kuasa gelap roh iblis setan yang coba menghalangi kami mengerti tentang firman Allah. Kami katakan kuasa gelap itu dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ya Tuhan Allah yang berdaulat atas kami, kuasai kehidupan kami. Kami teduhkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Allah dari awal hingga selesainya. Nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel, menyertai dan memberkati kami. Kami terus mempermuliakannya. Kami bersyukur kehadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, saudara yang di rumah semua. Salam. Sekali lagi salam. Salam KTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan, kalau pada tahun ini umat Nasrani, Kristen Protestan, Kristen Katolik mendapatkan tema nasional di bulan Desember ini, tema Natal yang menyatakan dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa para pemimpin gereja memberikan satu pernyataan yang luar biasa bagi kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah mungkin ketakutan dan lain sebagainya. Diingatkan kembali bahwa Allah kita adalah Immanuel. Dalam Matius di sana dijelaskan dengan tegas, mudah dipahami dan sudah kita hafal. Immanuel artinya adalah Allah menyertai kita. Allah bersama dengan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ketika Allah bersama dengan kita, maka benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung, dapat kita atasi, dapat kita lakukan. Karena apa? Bersama Allah Immanuel. Yang nangkep katakan amin. Bersama dengan Allah, maka sebenarnya di sana ada kegembiraan, di sana ada bahagia. Kalau kita bersama dengan Yesus Kristus Tuhan, maka saudara, segalanya akan Allah lakukan untuk anaknya, untuk setiap umat Tuhan. Dan bersyukur kalau sekarang kita menjadi bagian dari Indonesia, bangsa Indonesia. Dan Allah ingatkan kepada kita semua bahwa Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai kita. Saudara, kita disertai ketika kita dalam kondisi yang senang. Sepakat katakan amin. Tetapi Allah juga menyertai kita kalau Allah izinkan dalam suasana yang mungkin duka, ada keprihatinan dan lain sebagainya. Puji Tuhan saudara. Dan kemudian gereja kita di bulan ini akan banyak membahas di dalam Lukas 2. Hari ini saya mengajak kita semua membaca dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, kita mulai pembacaan dari ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala. Yang dibahas ini ketika itu saudara adalah para gembala ini yang tinggal di padang, tidak di rumah, tetapi mereka tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi para gembala ini rutinitasnya adalah menjaga kawanan domba yang dipercayakan kepada mereka. Saudara, dan itu tidak sedikit domba-domba itu. Jadi dengan kata lain saya jelaskan demikian. Di siang hari mereka menjaga dan kemudian membawa domba-domba ini ke padang rumput yang hijau. Di siang hari
maka tugas utamanya adalah mencari makan supaya domba-dombanya terpelihara. Maka dibawalah mereka berusaha untuk pergi ke padang rumput yang segar, sehingga domba-dombanya akan sehat, akan gemuk, dan kemudian saatnya dipanen akan memberikan hasil yang baik. Di malam hari, saudara, tugasnya belum selesai. Saudara, dan menurut saya, sekali lagi ini menurut saya, tugas gembala ketika itu lebih berat, ekstra hati-hati daripada tugasnya di siang hari. Ketika di siang hari, domba-domba, ketika ada serigala, ketika ada singa, padang gurun ular, dan sebagainya, mereka mungkin ada reaksi dengan suara, dengan lari, dan sebagainya. Tetapi pada waktu malam, domba-domba tertidur, memang saatnya tidur. Ketika ada ancaman binatang buas, saudara, yang bertugas tanggung jawab utama adalah gembala. Sehingga gembala kemudian begitu memperhatikan dengan teliti, saudara, dan segenap tenaga, padahal siang hari sudah sangat letih. Perjalanan yang jauh, kemudian dibawa pulang ke kandang, di gua-gua demikian, dan pekerjaannya belum selesai. Jadi saudara, hampir full 24 jam bekerja. Mungkin ada sip-sip kalau malam hari di antara mereka para gembala dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi pada malam hari mereka melakukan tugasnya, yaitu menjaga kawanan ternak mereka. Dan tiba-tiba ketika mereka sedang beraktivitas rutinitasnya, saudara, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka, saudara, Alkitab mengatakan, sangat ketakutan. Mereka tahu, saudara, cerita tentang perjanjian lama, hanya orang-orang khusus yang dijumpai Tuhan. Dan hanya orang-orang yang dikhususkan Tuhan, maka malaikat Allah menampakkan diri kepada orang-orang yang khusus ini. Tetapi saudara, hari itu faktanya, tiba-tiba malaikat Allah dengan tanda mereka sudah tahu, saudara, anak-anak Tuhan ini tahu bahwa kedatangan Tuhan disertai dengan kemuliaan yang begitu luar biasa. Pandangan mata tidak bisa untuk melihat dengan jelas karena kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tiba-tiba hadir di depannya. Mereka ketakutan, ada apa ini? Dan belum lagi harus menjaga kawanan domba. Bagaimana dengan domba-dombanya dengan sinar yang begitu terang? Saudara, mungkin terabaikan. Maksud saya adalah memang diabaikan. Dan ketika mereka melihat fakta view yang begitu indah, yang begitu tanda petik menakutkan bagi mereka, sangat ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian malaikat Tuhan berkata, jangan. Belum saya lanjutkan pembacaan ini. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami ketakutan? Takut di rumah tangganya, takut masa depannya, takut kesehatannya, takut pekerjaannya, saudara. Mungkin bukan hanya satu ketakutan dalam diri seseorang, saudara. Anggaplah saudara sekarang ini, saudara kalkulasi, hitung-hitung. Ketakutan apa yang sekarang ini ada padaku? Mungkin macam-macam, lebih dari 2, lebih dari 3, belum anakku nanti sekolahnya bagaimana? Saudara, kesehatan anak-anak dan sebagainya. Berapa waktu yang lalu, saudara, ada yang bertelepon kepada saya tentang suaminya yang meninggalkannya beberapa bulan dan anaknya sudah mulai remaja. Bagaimana dengan nanti dunia pendidikan, masa depan anaknya dan sebagainya? Ketakutan mewarnai. Dalam kasih Tuhan, tiba-tiba ada orang yang kita segani, kita hormati, otoritas di bawahnya ada di atas kita, entah itu orang tua, entah itu pemimpin rohani, entah itu atasan dalam pekerjaan saudara, dan kemudian dengan di bawahnya dia berkata, jangan takut, jangan takut. Dan pernah mengalami seperti itu. Ketika ada orang yang kita anggap, kita hormati, kemudian berkata kepada kita, jangan takut. Saudara kasih Tuhan, itu terjadi kepada gembala-gembala di padang malam hari itu. Malaikat Tuhan, Tuhan sendiri berkata, jangan takut. Bukan atasan secara manusia. Allah sendiri pemilik pencipta langit dan bumi, saudara, yang berkuasa segalanya. Dia berkata, jangan takut. Saudara, pada bulan ini tema gereja kita akan membahas ayat yang 10. Saudara, tidak heran
bahwa ada perkataan sering terulang di telinga kita. Saudara akan sering mendengar, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Masukkan di hati saudara, dan nanti renungkan setelah pulang dari gereja. Renungkan itu saudara. Berkatalah malaikat itu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, pernyataan berikutnya adalah hari ini lalai bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu adalah Bethlehem. Saudara, simpan kota Daud ini. Saya akan menjelaskan yang pertama. Saudara, bahwa sukacita datangnya dari Tuhan. Ketika mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, menghadapi permasalahan hidup saudara, dan kita mengalami kemunduran, saudara, dan apa yang akan dihadapi berikutnya kita tidak tahu, saudara, maka Tuhan berkata, jangan takut. Ketika mendengar seseorang yang demikian, saudara, pasti kita yang mengalami ketakutan akan mengalami kelegaan. Setuju, katakan amin. Saudara berhutang budi kepada seseorang, dan seseorang itu kemudian berkata kepada saudara, jangan. Saudara berpikir, apa yang harus saya balas, apa yang harus saya kembalikan, apa yang harus saya berikan kepada orang. Iya, orang tersebut berkata, jangan takut, membuat hati kita lega. Sama-sama katakan lega. Bahwa sukacita sejati, saudara, kesukaan besar, Alkitab mengatakan adalah sukacita sejati. Kalau saudara membaca di versi bahasa Indonesia, kesukaan besar itu mungkin pemikiran kita kepada satu volume, kesukaan yang kemudian penuh, kesukaan yang besar, saudara, kapasitasnya yang besar. Tetapi, saudara, dalam terjemahan yang lain itu diartikan sukacita sejati. Maka Rasul Paulus mengatakan demikian, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, terjemahannya hanya gini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, dipunggah. Nanti kemudian diisi dengan yang lain. Tetapi bersukacita karena benar bahwa sukacita sejati datangnya dari Tuhan. Allah dalam nama Yesus Kristus, sumber kebenaran, sumber kekuatan, itulah sukacita kita. Saudara yang kasih Tuhan, yang membedakan kita dengan orang yang belum kenal Allah, menghadapi ketakutan, menghadapi permasalahan, sama-sama dihadapkan kepada situasi yang sama, yaitu pandemi dan sebagainya. Yang membedakan kita dengan orang yang belum kenal Tuhan adalah Allah Immanuel bersama dengan kita. Di dalam hidup kita disertai Tuhan, bukan karena kemampuan pribadi kita, bukan karena kehebatan daya pikir kita yang hebat, tetapi kita mengakui hidup kita selanjutnya menghadapi tantangan itu karena Allah Immanuel beserta dengan saya dan saudara. Yang nangkep katakan amin. Bulan ini saudara akan mendengar banyak kata jangan takut, karena Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara. Yang kedua saudara, saya sampaikan demikian, saya ulangi lagi pembacaan dalam Lukas 2 tadi. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan, bukan memberikan. Saudara, malaikat berkata, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, saudara sekarang ini, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bukan hanya kepada kamu para gembala, bukan kepada orang-orang Israel, bukan kepada sekarang zaman now ini adalah orang Kristen, tetapi Tuhan berkata, sesungguhnya aku memberitakan, bukan memberikan, kepadamu kesukaan besar, sukacita sejati kepada semua orang, seluruh bangsa, termasuk bangsa Indonesia, orang-orang Tarakan yang sekarang ini mendengarkan firman Allah ini. Jemaat Tuhan semua. Dan bukan hanya para kembali, karena kata memberitakan. Alkitab kita ini adalah kabar baik, kabar sukacita. Itu adalah Injil. Dan tahu Injil? Itu adalah kabar sukacita, kabar keselamatan,
ketika saudara mendengar kabar, saudara sudah senang ya, tapi saudara belum mendapatkan kebenaran sejati itu. Malaikat berkata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini, bla bla bla, saudara, hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Saudara memberitakan. Jadi, sekarang ini sudah menerima berita, mau diambil atau tidak? Senang sudah mendapatkan kabar baik. Beda dengan memberikan. Aku memberikan kepadamu. Kenapa Tuhan tidak? Aku memberikan kepadamu sukacita hari ini. Loh. Nah, bulan lalu kita membahas tentang kasih karunia. Tetapi sekarang ini rupanya harus ada tindakan dari umat Tuhan. Dan sedang kaum Nasrani yang percaya Yesus Kristus. Dan hari ini ada pemberitaan. Orang tadi mengalami ketakutan sudah senang, sudah lega. Setelah berkata demikian, saudara, ini penghiburan yang datang dari Tuhan. Alkitab mencatat 13-14 ayat selanjutnya, saudara, bahwa bala tentara surga berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mereka mengalurkan pujian pengakuan kepada Tuhan. Saudara, paduan suara yang hebat. Saya ini penggemar orkestra. Dan sempat dulu cita-citanya pengen masuk institut seni, masuk dalam kelompok biola yang begitu ya. Saya senang mendengarkan itu. Sampai malam saya mendengar orkestra atau musik jazz, saya suka sekali. Dan kemudian ada paduan suara. Kalau paduan suara sekarang ditarakan ada Vesparani beberapa waktu yang lalu, umat Katolik saudara-saudara kita di kelompok Kristen Protestan ada Vesparani Katolik, Vesparani Kristen. Mereka kemudian dilombakan, ya, dan kemampuan suara dari paduan suara manusia ini, saudara, ada suara 1, 2, 3, 4. Partiturnya begitu, ya, ada suara bass, ada tenor, ada sopran, ada bariton, ada alto, paling itu. Saya termasuk bariton di tengah-tengah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau paduan suara dulu masih swasta di bariton, kadang nyanyi, kadang enggak. Ini banser bariton. Saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah paduan suara manusia. Saya membayangkan, saudara, ini paduan suara surga. Bala tentara surga setelah mengatakan jangan takut, legalah gembala. Kemudian ada alunan musik yang begitu indah, nyanyian yang begitu indah dari surga, bukan dari dunia. Dari surga diberikan kepada orang-orang yang ada di dunia. Kalau sekarang ini, saudara, dari dunia, dari kita diberikan kepada surga. Tetapi ketika itu, saudara, dari surga kemudian diperdengarkan kepada umat, dan ini pilihan para gembala. Saudara, dengar seperti itu. Nanti kalau sudah di surga hari-hari mendengar. Tapi gembala ini betapa bahagianya kalau saya jadi gembala ketika itu. Saudara, dan mendengar suara ini pasti penghiburan yang luar biasa. Ada satu lagi catatan. Dan setelah demikian kemudian hilang. Apa yang dilakukan oleh gembala? Tadi mendengar hari ini telah lahir selamat di kota. Di mana, saudara? Di Bethlehem. Di sanalah ada sukacita sejati. Saudara tahu artinya Bethlehem? Bethlehem itu artinya adalah rumah roti, rumah makanan. Pernahkah saudara mendengar firman Allah? Tuhan berkata, akulah roti hidup. Nah, sudah baca di Yohanes. Kita baca di dalam Yohanes. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia yang mengatakan roti hidup tadi. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Akulah roti hidup. Kembali ke kabar baik yang diberikan kepada gembala. Kota Daud di Bethlehem ada sukacita. Sebenarnya mereka juga sudah menerima sukacita itu, tapi pengen mendapatkan sukacita, dapat kabar baik. Dapat kabar baik. Ini sudah pernah mengalami kelaparan, rasa lapar bukan kelaparan. Pernah lapar? Karena rasa lapar, haus, dan
seorang mengatakan, di rumahku tuh ada kue banyak, istriku masak banyak, ada babi panggang, kecap, segala macam babi dimasak. Enak. Dan ketika lapar tidak kabar itu, bilang ke rumahku sana. Saudara sudah senang belum? Senang ya? Sudah senang tapi belum kenyang. Betul ya saudara? Senang. Itu masak banyak. Mau cari apalah ada di sana. Buka aja, buka kulkas aja, makan aja. Sudah senang karena kita sedang lapar. Setelah demikian saudara, maka tinggal saudara bertindak atau tidak. Para gembala mendengar di kota Daud. Dia tidak peduli domba-domba itu mau dimakan segala, mau dimakan singa dan sebagainya. Saya yakin kalau mengandalkan Tuhan pasti dalam perlindungan Tuhan. Mereka semua pergi ke Bethlehem. Di sanalah rumah roti. Kemudian mendapatkan Yesus. Kalau kita tidak bertindak, saudara, memang benar kita sudah sukacita. Saudara sudah mendengar sukacita itu karena saudara orang Kristen sudah diberkati. Tetapi akan lebih kuat lagi, saudara, kalau kita menerima sukacita sejati, yaitu harus bertindak dan harus melakukan aktivitas. Tinggal mau atau tidak. Dan tidak maksudnya tidak sukar, mudah untuk ke sana, ketemu, dan sudah selesai. Saudara, Allah kita tidak mempersulit anak-anaknya. Ini pemahaman sederhana saya. Allah tidak pernah mempersulit anak-anaknya. Dan buktinya, ketika anak bungsu mau ke rumahnya, dia memiliki catatan dosa yang banyak. Belum aku mati, sudah minta warisan. Ini adalah kesalahan fatal. Ya, tapi itu tidak diperhitungkan. Datang dengan compang-camping dan itu dibawanya keluarga tercoreng gara-gara anak orang yang berada punya, tapi sekarang baunya luar biasa. Baju yang tidak diganti beberapa bulan, tidak pernah mandi, datang dan ketika orang dilewati, baunya ini anak siapa sih? Anak si A itu, anak bapak itu. Tapi bapak itu saudara menerima si bungsu. Dia peluk saudara, dia ganti jubahnya, dia kasih cincin, dia kasih sepatu, alas kaki, dan kemudian dia berubah dari muka suram menjadi sukacita karena sudah dalam lingkungan yang tepat, yang benar. Allah kita tidak mempersulit. Itu juga dengan amin. Sama katakan Allah tidak pernah mempersulit. Tapi kalau catatan banyak dosa, nah yang mempersulit adalah diri kita sendiri. Mengapa tidak terima berkat Tuhan? Banyak ada dosa dalam. Tapi Allah katakan pergi ke kota Daud di Bethlehem, maka mereka ke sana saudara menerima sukacita, menerima roti hidup, mereka kemudian dipuaskan. Saudara, yang pertama, sukacita datang dari Tuhan, bukan dari pihak lain. Sukacita bukan dari lembaga di mana perusahaan saudara bekerja. Sukacita bukan dari gereja, nama gereja. Sukacita bukan karena suami saudara tampan atau istri saudara cantik, bukan. Walaupun itu juga bisa menambah. Dan sukacita sejati datang dari Tuhan. Anggap katakan amin. Kedua, adalah bahwa sukacita itu bagi seluruh bangsa. Kita sudah tahu sukacita besar, sukacita sejati itu dari Tuhan. Hanya Tuhan saja. Sehingga saudara ada permasalahan apapun, sukacita kita tidak hilang. Ibadah satu tadi saya sampaikan kepada seorang anak Tuhan. Dan karena permasalahan itu kemudian jangan kehilangan di satu doa, kata-kata doa saya. Jangan kehilangan karena permasalahan. Karena sukacita kita, Yesus Kristus, tidak bisa digantikan dengan persoalan. Ini tidak mudah. Yang kedua, kita sudah tahu bahwa sukacita sejati adalah Yesus Kristus. Yang kedua, memang disediakan bagi seluruh bangsa, tidak terkecuali. Lukas mencatat demikian bagi seluruh bangsa. Dan saya sangat percaya kepada Lukas ini karena dia adalah seorang dokter dan sangat teliti. Walaupun dia menulis saudara, tetapi dalam Injil Lukas pernyataannya sangat-sangat detail, sangat teliti bagi seluruh bangsa. Puji Tuhan karena pernyataan ini
maka kita juga diselamatkan. Bulan ini, bulan Desember ini, saudara, bahwa kita akan terus membahas ini. Ketahuilah bahwa dalam diri kita nanti, dengan Tuhan, hadirnya Yesus Kristus akan membuat rejoice. Dan itu bagi seluruh bangsa. Sukaan yang besar itu adalah kita miliki. Setuju, mengerti, katakan. Saudara, di tengah-tengah pandemi sekarang ini, jangan kehilangan suka. Walaupun mungkin ada di antara kita yang kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan beberapa saat dan sebagainya. Tapi jangan kehilangan suka. Allah kembali kepada Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara. Karena hari ini kita akan memperingati perjamuan kudus. Kenapa ada perjamuan kudus? Saya simpulkan demikian. Allah maunya kita bersama-sama sampai masuk ke kekal. Harus ada perjamuan kudus. Kita disucikan, kita dikuduskan. Karena Allah kita kudus. Tidak bisa bersama-sama kalau kita tidak kudus. Maka Tuhan Allah sendiri yang kemudian berikan kesempatan bagi kita untuk menikmati kekudusan dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Dan perjamuan kudus ini banyak sekali berkat-berkat. Saat mula-mula berbaca kisah para rasul, mereka semakin berkembang, mereka semakin berlipat ganda. Mereka memecah-mecahkan roti, perjamuan kudus saudara, dan di sanalah ada berkat yang datang dari Tuhan. Saya sedikit menceritakan tadi sore, tadi malam, saudara saya ikut Zoom dari Itali, bawa oleh Pater Angelo, dan kemudian bawa kepada satu tempat 3 jam dari kota Roma sebelah timur. Saya sebenarnya tidak terlalu suka kalau Zoom dari Itali. Yang saya suka adalah dari Holy Land, karena ada situs-situs saya suka. Tapi kemarin saya ikut, dan kemudian dibawa ke satu fasilita namanya adalah Anciano. Di sana, saya bertanya-tanya kenapa ada gereja ini. Banyak saudara diawali dengan satu cerita ketika Yesus disalib, ditombak lambungnya mengarah ke jantung. Dan perwira dari Romawi itu adalah berasal dari kota Lanciani. Akhirnya di Lanciani, pengalaman saya, kemudian tentara Romawi ini bertobat. Dia pulang ke sana. Dan kemudian saudara, kita berlanjut sekitar 750 tahun. Kita tahun 2020. Jadi ceritanya adalah tahun 750. Ada satu peristiwa. Gereja sudah berdiri. Dia tidak semoga sekarang ini megah. Dan kemudian diadakan perjamuan kudus. Satu, ceritakan tentang gembalanya. Gembalanya ini melakukan perjamuan kudus. Tapi dia percaya iman kepada Yesus, tapi meragukan roti dan anggur. Tetapi dia tetap mengadakan. Ketika dia pegang, roti berubah menjadi daging. Dan akhirnya jadi darah. Dan dagingnya itu saudara diteliti. Pada satu tempat saya screenshot darahnya itu sudah. Kalau darah manusia diceritakan ini adalah mukjizat iman dan katakan mukjizat kesehatan secara sains miracle. Darah yang diteliti kalau darah manusia dibiarkan cukup terbuka begitu, proteinnya hilang, tetapi dia ceritakan sekarang proteinnya itu masih ini. Karena keraguan itu, gembalanya sudah menarangi orang jemaat. Tuhan, jangan itu terjadi kepada saya. Saya mempercayai kehadiran Tuhan. Dan rupanya gembala pun manusia, dia dapat. Oke, itu tembus tubuhnya. Di mana seorang perwira
yang berasal dari kota itu merombaknya. Sekarang cerita lain bahwa ke satu keluarga ini saudara mengalami permasalahan rumah tangga, hubungan suami istri kurang harmonis, tidak ditinggalkan, dan suaminya pergi dengan keledainya. Saya harus hati-hati ingat kedelai ini mirip ya, dan keledainya, saudara. Dan ibu ini ketika ke gereja kebetulan ada perjamuan kudus yang mengikutinya. Dia sangat hormat dengan perjamuan. Saya ingatkan ketika nanti saudara melakukan perjamuan kudus dengan hormat yang sangat tinggi, yang ada suara berkata, "Kau tidak tahu." Kau pulang, dia punya iman akan roti itu dimasak. Soalnya kalau justru makan ke suaminya tidak bisa. Jadi dimasak nanti supaya suaminya ikut makan. Anggurnya ditaruh di meja, ada tapak putih begitu. Tumpah. Ketika tumpah menjadi darah. Sekarang ada juga bekas darah itu Sanskrit juga darah, dan kemudian karena nanti takut ada kecurigaan dari suami, taplaknya itu di bahasa Jawa itu utal-utal gitu, ditaruhlah di kandang keledai. Bunyikan itu ditutup dengan dami. Karena saatnya datang bapaknya, yang dimasukkan keledai ini ke kandang, tetapi keledai ini berhenti depan pintu dan tidak mau masuk, bahkan sujud, kaki depannya tertelungkup, bentuk seperti sujud, didorong tidak mau, dipaksa, dipukul, tidak mau masuk ke dalam. Heran-heran berjam-jam seperti itu, dan bapaknya masuk ke dalam, ada apa ini? Kok seperti ini? Keledai tidak mau masuk. Dan akhirnya dia cerita peristiwa yang tadi. Cerita hormati darah Kristus berkuasa. Keluarga ini diubahkan, dipulihkan, dan berubah menjadi keluarga yang sangat baik, sangat harmonis. Karena yang kasih Tuhan, perjamuan kudus bisa menjadi berkat bagi kita, dan sangat jadi berkat kalau kita mengerti maknanya adalah satu, kedatangan Tuhan, sampai kita kedatangan Tuhan masuk ke dalam peringatan, supaya kita terus dalam. Yang kedua, kita ingat akan pengorbanan Yesus, supaya terus kita mengasihi Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Hari ini saudara sudah mendengar firman Allah, yaitu sukacita. Sukacita datang dari Tuhan, dan sukacita untuk semua bangsa. Dan diperlengkapilah, diteguhkan lagi dengan perjamuan kudus. Anugerah dengan kita semua. Benar, Allah Immanuel, Allah yang pengennya berserta dengan kita sampai Tuhan datang kedua kalinya. Betapa kasih Tuhan itu sampai kita. Tanyaan, dan kita sambil berdiri. Bahkan saudara berdiri. Apakah saudara sekarang ini benar mengasihi Tuhan, atau kurang, atau bahkan tidak mengasihi Tuhan? Bagi saudara beribadah, saya yakin saudara mengasihi Tuhan. Tapi saya himbau, ayo saudara kita semua tingkatkan kasih kita kepada Tuhan. Setuju mengerti untuk katakan amin. Kita sembah Tuhan. Bersyukur buat firman Allah yang sudah kita terima. Kami percaya Tuhan, ketika firman Allah ada pada kami mendengar firman Allah, maka kami ditetapkan untuk menjadi bagian berkat penerima firman Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita semuanya menikmati perjamuan kudus, sekiranya ada hal yang salah, pelanggaran, dosa, baik yang sengaja kita perbuat berdosa, atau kita tidak tahu perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita itu berdosa, saudara mengaku di hadapan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu ya Allah, mengaku dosa-dosa kami. Kiranya Allah yang penuh dengan belas kasih mengampuni dosa kami. Allah mencurahkan belas kasih kepada setiap kami, ya
kami layak menerima berkat yang datang dari Tuhan. Kami sangat tahu ya Tuhan, kuasa darah Yesus Kristus penuh dengan keajaiban, memulihkan kami, mengubahkan kami. Ya katakan, mari kita semua siap untuk menerima perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kaulah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir di atas kami semua Tuhan, memulihkan hidup kami ya Allah, memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kami persilakan para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri dengan baik. Kekudusan-Mu, haleluya, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi
kita mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan lagi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasih yang besar, dia berkorban bagi saudara-saudara, supaya kita semua terus menerima keselamatan yang datang dari Tuhan, menerima sukacita sejati yang datang dari Tuhan. Dan percaya, katakan amin. Makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus Kristus penuh dengan kuasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang nyatakan terima kasih kehadirat Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah, karena begitu baik Allah kita mengasihi kita semua. Nyatakan terima kasih. Haleluya. Hallelujah.
sudah memberikan yang terbaik bagi kami, firman Allah, dan kami semakin diteguhkan dengan perjamuan kudus. Di pasarnya ya Tuhan, kami akan berikan persembahan, kami serahkan dengan penuh sukacita, dan kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur semua yang diberkati Tuhan, dan siap berikan persembahan, mengembalikan perpuluhan bersama-sama. Katakan amin. Silakan duduk saudara. Demikian pengumumannya untuk Natal di tahun ini, tahun 2020.
hari Jumat jam 7 pagi. Yang kedua, tanggal 13 minggu depan, ulang tahun gereja yang ke-13 tahun. Ibadah tetap diadakan 4 kali dengan dress code bernuansa biru. Yang ketiga, ibadah tanggal 24 malam diadakan 2 kali di jam 5 sore dan jam 7 malam. Sedangkan ibadah hari Natal diadakan 2 kali, jam 8 pagi dan jam 10 pagi, disertai dengan perjamuan kudus. Yang keempat, ibadah tutup tahun diadakan di rumah masing-masing dan bisa juga ibadah MC yang akan dipantau oleh pihak gereja. Yang kelima, ibadah awal tahun tanggal 1 Januari 2021 hanya sekali ibadah di jam 10 pagi. Terima kasih sudah beribadah bersama di minggu ini dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk rekan saudara, saya mengingatkan kembali, menegaskan kembali minggu depan kita akan merayakan ulang tahun gereja ini. Tanggal 12 Desember, kita rayakan 13 Desember, ulang tahun yang ke-13. Saudara boleh mengucapkan selamat kepada kita sendiri, gereja kita. Saudara boleh kirim video ucapan, boleh juga flyer, kata-kata silakan. Atau kalau sekarang maraknya karangan bunga, saudara kirim karangan bunga boleh juga, tetapi jangan salah tulis. Saudara harus ulang tahun gereja yang ke-13. Demikian silakan saudara. Dan hari Minggu itu suasana ulang tahun 4 kali ibadah. Kalau boleh saudara mengenakan dress code biru. Nanti masuk saudara dari rumah bawa pakai masker. Di sini nanti maskernya saudara simpan, jangan dibuang, dan kemudian diganti oleh gereja masker warna biru. Nanti mau dipakai sampai pulang boleh. Dan silahkan kita datang, nanti juga ada souvenir untuk jemaat Tuhan. Kalau saudara pengen dapat masker 4, silahkan datang 4 kali ibadah itu. Ya, puji Tuhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, bisa angkat tangan saudara. Yang baru pertama kali hadir, salam angkat tangan. Selamat datang. Saya baca, saudara Robi, saudara Febi ini saudara atau saudari? Angkat tangan yang Febi. Selamat datang saudari Febi, saudara Jovi, dan saudara Ronald. Ada yang mana ya? Ya, begitu. Selamat datang saudara-saudara semua dan masih muda-muda semua. Memang di gereja ini ada gereja anak muda semua, tidak ada yang tua. Tuhan walaupun umurnya 60 tetap muda. Puji Tuhan. Dan selamat datang, kami mengundang di lain kesempatan bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Terakhir, ada di antara kita yang berulang tahun di bulan Desember, bisa angkat tangan dan langsung maju ke depan. Ya, bulan Desember akan datang. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Oh, banyak ya. Ada ibu hamil juga. Ada Marcel. Oh, makanya Pak di belakang saya. Saudara boleh berdiri bersama-sama, kita berdoa. Akan juga. Oh iya. Kalau ada anak sekolah minggu hadir, harus didampingi orang tua ya. Puji Tuhan. Kita angkat tangan. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Desember. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau anak-anakmu ini, saudara-saudara kami semua berulang tahun di bulan Desember. Perjalanan hidupnya, pengalaman-pengalaman hidup, berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan di waktu yang lampau. Kami sangat percaya di hari depan mereka Tuhan akan berberkat lebih dahsyat lagi. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, sukacita ilahi terus mewarnai perjalanan hidup dari anak-anakmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan, kesuksesan senantiasa ada pada anak-anakmu ini ya Tuhan. Bahkan ibu-ibu yang hamil sekarang ini yang berulang tahun di bulan Desember, Tuhan juga memberkati anak dalam kandungan. Diberkatilah dalam keluarga rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan dari hamba-hambamu ini juga diberkati Tuhan. Dan kami semua dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur ya Allah kalau kami bisa beribadah hari ini. Dan kiranya kami meninggalkan gereja ini dan nanti kembali lagi kami bisa beraktivitas dalam rumah kami senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai kami semua. Kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua. Saudara, tengahkan tangan saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dan terima kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah
Demi nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau kerjakan sepanjang bulan Desember ini dan seterusnya, dalam kasih penyertaan Tuhan, dalam keberkatan Tuhan. Mari yang percaya Allah menyertai, memberkati kita, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam. Tuhan Yesus berkati kita semua.